Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello there, perkenalkan saya Nilda Alfia dari jurusan Kesehatan Masyarakat UI Nauddin Makassar. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai sistem pembiayaan kesehatan di Indonesia. Sistem pembiayaan kesehatan didefinisikan sebagai suatu sistem yang mengatur tentang besarnya alokasi dana yang harus disediakan untuk menyelenggarakan dan atau memanfaatkan berbagai upaya kesehatan yang diperlukan oleh perorangan, keluarga, kelompok, dan masyarakat. Adapun tujuan sistem pembiayaan kesehatan adalah sebagai berikut. Biaya kesehatan dapat ditinjau dari dua sudut, yaitu yang pertama berdasarkan penyedia pelayanan kesehatan atau health provider, adalah besarnya dana yang harus disediakan untuk dapat menyelenggarakan upaya kesehatan. Maka dilihat dari pengertian ini, dapat diartikan bahwa biaya kesehatan dari sudut penyedia pelayanan adalah persoalan utama pemerintah dan ataupun pihak swasta, yakni pihak-pihak yang akan menyelenggarakan upaya kesehatan. Yang kedua, berdasarkan pemakai jasa pelayanan atau health consumer, adalah besarnya dana yang harus disediakan untuk dapat memanfaatkan jasa pelayanan. Dalam hal ini, biaya kesehatan menjadi persoalan utama para pemakai jasa pelayanan. Namun, dalam batas-batas tertentu, pemerintah juga turut serta, yakni dalam rangka terjaminnya pemenuhan kebutuhan pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang membutuhkannya. Sistem pembiayaan kesehatan Indonesia secara umum terbagi dalam dua sistem. Yang pertama yaitu fee for service atau out of pocket. Sistem ini secara singkat diartikan sebagai sistem pembayaran berdasarkan layanan, di mana pencari layanan kesehatan berobat lalu membayar kepada pemberi pelayanan kesehatan atau PPK. PPK, dokter atau rumah sakit mendapat pendapatan berdasarkan atas pelayanan yang diberikan. Semakin banyak yang dilayani, dari laporan World Health Organization di tahun 2006, sebagian besar masyarakat Indonesia masih bergantung pada sistem fee for service dan hanya 8,4% yang dapat mengikuti sistem health insurance. Sistem yang kedua yaitu sistem health insurance. Sistem ini diartikan sebagai sistem pembayaran yang dilakukan oleh pihak ketiga atau pihak asuransi setelah pencari layanan kesehatan berobat. Sistem health insurance ini dapat berupa sistem kapitasi, berikut beberapa contoh dari health insurance. Yang pertama, asuransi kesehatan syariah. Menurut Aprori, asuransi syariah adalah sebuah sistem di mana para peserta asuransi mendonasikan atau menghibahkan sebagian atau seluruh kontribusi yang digunakan untuk membayar klaim jika terjadi musibah yang dialami oleh sebagian lainnya. JKN Syariah sebagai asuransi swasta yang berdiri di bawah pengawasan Dewan Pengawasan Syariah oleh Majelis Ulama Indonesia dan Bank Indonesia.
Kategori peserta dalam JKN Syariah dibagi menjadi dua, yaitu kategori pertama, peserta bantuan iuran atau PBI, yang menerima alokasi dana daerah sebesar Rp19.225 per orang yang diperhitungkan hanya sekali saja. Kategori kedua untuk peserta umum dan akan diberikan pilihan premi sebesar Rp42.500 dan Rp59.599 yang dibayarkan paling lambat tanggal 10 pada setiap bulannya. Yang kedua, asuransi kesehatan konvensional. Banyak definisi tentang asuransi konvensional. Salah satunya menurut Robert Lima. Asuransi adalah suatu alat untuk mengurangi risiko dengan menggabungkan sejumlah unit-unit yang berisiko agar kerugian individu secara kolektif dapat diprediksi. Lalu BPJS, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. BPJS merupakan lembaga baru yang dibentuk untuk menyelenggarakan kemasyarakatan program jaminan di Indonesia yang non-profit berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional atau SJSN. BPJS memberikan layanan kepada seluruh masyarakat di Indonesia, mulai dari strata atas hingga di bawah garis kemiskinan, melalui badan usaha milik negara yang beroperasi pada 1 Januari 2014. Seluruh kota dan pemerintah menjamin layanan kesehatan bersama dengan subsidi silang sistemik. Di dalam program BPJS, jaminan sosial dibagi ke dalam 5 jenis program jaminan sosial dan penyelenggaraan yang dibuat dalam 2 program penyelenggaraan. Yang pertama, program yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan dengan programnya adalah Jaminan Kesehatan yang berlaku mulai 1 Januari 2014. Lalu program yang kedua yaitu program yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Dengan programnya adalah Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun, dan Jaminan Kematian yang direncanakan dapat dimulai pada 1 Juli 2015. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS adalah peleburan 4 badan usaha milik negara menjadi 1 badan hukum. 4 badan usaha yang dimaksud adalah PT Taspen, PT Jamsontek, PT Aptepti, dan PT Asisten. Badan penyelenggara jaminan sosial ini dibentuk seperti asuransi. Nantinya semua warga Indonesia diwajibkan untuk mengikuti program ini.